saya pernah mimpi bagaimana seandainya di Senayan itu terkirim perwakilan-perwakilan dari seluruh kaum muslimin di Indonesia ini, kemudian di sana dia diwisuda sebagai anak yang memasuki wilayah balik sehingga harus bertanggung jawab terhadap perusahaan hidupnya sendiri. Mimpi besar kali, atau mimpi di siang bolong. Kemudian dia diwisuda oleh pejabat setempat atau mungkin oleh MUI atau oleh Depak atau bahkan oleh para pejabat bangsa ini. Dan itu akan menjadi satu momen yang luar biasa yang sangat membuat bekas yang sangat tajam kepada masing-masing pribadi bahwa sekarang saya sudah balik dan sekarang sayalah yang harus menanggung hidup saya sendiri. Salah saya terkena, benar saya juga terkena. Ya sayangnya penyiapan itu sebegitu sangat minimal, bahkan titik untuk dekut akhir balik itu pun juga terlepas. Sehingga ya gimana ya, kebanyakan lebih mudah manusia itu untuk berbuat salah daripada untuk berbuat benar. Padahal manusia itu diberi potensi, sarana, alat, situasi, kondisi, tarikan, dorongan itu untuk berbuat benar, bukan untuk berbuat salah. Ya, karena salah asuhan yang sudah menggeneralisir dan juga menggenerasi, sampai terjadilah begitu. Apalagi sekarang sudah mulai dilazimkan bahwa kalau salah, ya manusiawi toh kalau salah itu gitu. Kan tidak pernah ada kan manusia yang tidak pernah salah. Jadi kita sudah sangat pesimis terhadap bahwa manusia tidak salah itu logis. Sekarang sudah menjadi tidak logis. Bahkan kalau manusia salah, logis. Kalau manusia tidak pernah salah, tidak logis. Sampai ada pernyataan, maaf ini Mas Didi, seakan-akan yang tidak bisa salah, yang tidak pernah salah itu hanya Nabi saja. Bahkan Nabi-Nabi sebelum Muhammad dinisbahi dengan kesalahan-kesalahan itu. Yang tidak salah hanya Nabi Muhammad saja. Saya sangat tidak sepakat dengan istilah yang disampaikan dengan pemahaman yang mampu saya tangkap yang disampaikan oleh Mas Didi. Manusia kita itu punya satu potensi logis untuk tidak berbuat salah. Apalagi wakil yang maha benar yang disebut Nabi, Rasul, Imam. Apalagi dia tidak berbuat salah pasti. Itu namanya wakil kebenaran. Namanya figur kebenaran, bagaimana dia berbuat salah. Sayangnya mindset dari kesan kita itu sudah terbentuk bahwa gak ada lah manusia sempurna itu. Manusia dimanapun yang pasti pernah salah. Itu sudah terbentuk, sudah menjadi sebuah refleksi kesadaran bahwa itulah manusia. Nah, melalui forum ini saya ingin mengungkapkan apa yang saya pahami. Manusia itu logisnya itu berbuat benar, bukan berbuat salah. Kalau berbuat salah tidak logis. Nah, kecuali manusia yang sedang menggunakan potensi hayawaniahnya. Kan bukan manusiawi, namanya hayawani itu. Kita sedang berbuat tidak manusiawi namanya. Kita sedang berbuat dengan potensi hewaniah kita. Tapi kalau kita berbuat sesuai potensi insaniah kita, kemanusiaan kita, salah itu tidak logis, tidak salah itu yang logis, gitu ya. Jadi jangankan para nabi, kita saja yang bukan setingkat beliau itu logis untuk berbuat tidak salah. Apalagi para nabi, wakil Allah, wakil kebenaran, figur kebenaran. Jadi sepanjang yang saya tahu, tidak ada seorang nabi pun yang berbuat salah. Apalagi Sayyidul Anbiya dan Sayyidul Mursalin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya dong jelas. Dan beliau tidak berbuat salah itu bukan karena dibersihkan 3 kali itu. Ya kalau begitu, kalau saya yang dibersihkan juga saya bisa dong. Akhirnya kan bukan prestasi saya. Jadi bukan saya yang mulia, tapi yang mulia yang membersihkan itu.
Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah salah, bukan karena dibersihkan itu, tapi karena upaya beliau, karena ikhtiar beliau, meskipun nanti karena prestasi-prestasi beliau yang sangat mulia, kemudian beliau mendapatkan bintang-bintang dan tentu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih tertentu. Misalnya beliau setelah beliau mensucikan dirinya sampai tahap tertentu, beliau juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya begitu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Didi. Mohon Mas Didi tidak puas dan Mas Didi bisa lanjut ke HPFM. Waktunya untuk ngopi. Saya mundur dulu sebentar dan mudah-mudahan saya masih bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ziwa Gusdayat. Kita akan ketemu lagi nanti, Light Audience, di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Saya akan coba bacakan kurang lebih sekitar 4 SMS yang masuk melalui SMS Light FM di 081 8801058 atau juga melalui telepon, line telepon ya, dengan 3 penelpon. Sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. Light Audience, Anda ingin handphone Philips seri terbaru gratis? Ikuti Light Campaign with Light. Dengan tema Drive Safe and Keep Light. Bersama kru 105.8 Light FM, The Best Slow Hit Station. 28 Juli jam 6 hingga jam 7 malam di Bundaran Hotel Indonesia. Light Campaign with Light. Drive Safe and Keep Light. Kru 105.8 Light FM akan membagikan 1058 stick lamp kepada pengendara mobil yang melintas di Bundaran Hotel Indonesia pada jam 6 hingga jam 7 malam. Ikuti juga games berhadiah 3 handphone Philips seri terbaru dan banyak hadiah lainnya. Light Campaign with Light. Drive Safe and Keep Light. Senin 28 Juli jam 6 hingga jam 7 malam di Bundaran Hotel Indonesia. Dengarkan 105.8 Light FM dan bawa pulang handphone Philips. Light Campaign with Light. Supported by Handphone Philips. Always on, always connected. Rehot Burger. Love and Gratitude Recipe. Selalu ada burger gratis untuk yang berulang tahun. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Fatahu, ya Khaliq. Ya Allah, ya Allah, ya
Allah ya Manan ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna ala Allah, Bismillah, 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 Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna ala Allah, Bismillah, 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 Bismillah. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Light audience, kita masuk ke sesi berikutnya. Masih sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan iya, saya sudah coba saya coba cek mark ya, SMS yang sudah masuk, mungkin ditunggu saja. Mudah-mudahan bisa mewakili semua SMS yang sudah cukup banyak masuk, karena tidak semua SMS bisa kami jawab ya. Baik, ya, Siwo, kita terima penelpon berikutnya Siwo ya. Halo Mas Hen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ini mau nanya Dengan siapa ini? Bambang dari Tangerang. Bambang di Tangerang, silahkan Mas. Ini apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Syariat Islam ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Bambang. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya silakan, Light Audience, 2 penanya lagi saya coba terima di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nama saya Anti dari Ciledug. Mbak Anti ya, silakan Mbak Anti. Saya ingin nanya ini kriteria wakil-wakil Tuhan itu siapa? Mbak Anti bisa agak sedikit keras dan jelas suaranya, silakan. Ya, kriteria wakil-wakil Tuhan itu siapa? Karena beberapa episode yang lalu Siwo sering menyebut kata-kata wakil-wakil Tuhan gitu. Terus yang kedua, yang ininya lanjutannya, dan gimana kita bisa tahu? Terus siapa yang berhak memberi gelar bahwa ia wakil-wakil Tuhan? Iya, baik. Terima kasih Mbak Anti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo bisa terdengar ya Siwo ya? Oke, yang lainnya silakan satu lagi penelpon di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ari di Pondok Gede. Mbak Ari silakan. Siwo, saya minta tolong di-sharingkan apa sih yang bisa lebih catat keras suara. di laut. Mbak Ari maaf, ya? bisa agak sedikit keras suaranya Mbak? Iya, apa yang tercatat di dalam, apa isinya Lauful Mahfuz? Isinya Lauful Mahfuz ya? Iya, apa yang tercatat di situ begitu loh. Mahfuz. Iya, Oke. gitu aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tadi dari penanya Mbak Ari di Pondok Gede, apa isi Lauful Mahfuz sih? Iya. Baik, dari SMS yang masuk, aduh saya bingung sendiri nih. Satu penanya yang pertama dari Anissa di Bandung. Assalamualaikum Siwo. 2 pertanyaan, apakah anak indigo itu disebut orang yang sudah akil tapi belum balik? Anak indigo, mungkin agak autis mungkin Siwo ya, kalau yang lebih kita kenal dengan sebutan autis. Anak indigo disebut orang yang sudah akil tapi belum balik. Kemudian yang kedua apa ini? Yang kedua, yakin dulu lalu iman. Apakah untuk beriman itu orang harus jenius? Apakah harus jenius atau pintar? Jenius. Itu. Kemudian penanya kedua dari Ade di Ciledug. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kalau kita menikah tapi mempelai wanita dalam kondisi hamil, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Nikah dalam kondisi mempelai wanitanya hamil ya, dalam kondisi hamil. Kemudian yang ketiga ini dari Yadi di Tangerang. Assalamualaikum. Pertanyaannya, dengan banyaknya mazhab sehingga timbul adanya izma dan qiyas. Nah, saya harus memakai yang mana? Mohon penjelasannya.
Dan yang terakhir dan kias. Iya. Kemudian yang terakhir ini mungkin saya coba pilih salah satu dari Bapak Edi di Jakarta. Siwo, apakah tugas malaikat Jibril setelah selesai? Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Bagaimana tugas Jibril setelah selesai? Maksudnya apakah tugas malaikat Jibril setelah selesai? Atau selesai apa ya? Selesai mungkin dengan tugasnya kali ya. Dan bagaimana dengan Lailatul Qadar? Itu dari Bapak Edi di Jakarta sih, yang terakhir. Monggo sih, Bu. Ya, saya ambil semua ya. Iya, monggo. Banyak juga nih. Kita mulai dari yang pertama, Mas Bambang di Tangerang. Apakah syariat Islam itu yang saya tahu, syariat itu adalah aturan-aturan kehidupan. Itu dalam pemahaman globalnya. Tapi kalau ada pemahaman lain yang detail, yang sering disebut dengan syariat, itu dikaitkan dengan bangunan yang berdiri di atas akidah, disebut syariah. Nah, kita mau masuk yang global dulu. Syariat Islam adalah aturan kehidupan yang di dalamnya ada paling tidak secara global ada dua sistem, yaitu sistem keyakinan dan sistem hukum. Sistem keyakinan disebut sebagai akidah dan sistem hukum nanti disebut sebagai makna syariat tapi yang detail, yaitu disebut sebagai syar'i. Nah, kemudian ada istilah khusus syariat yang hanya dikaitkan dengan khusus aturan sistem hukum yang sangat erat hubungannya dengan istilah fikih, misalnya gitu. Jadi nanti sangat tergantung kepada konteks permasalahannya, tergantung dari maudunya, tergantung dari temanya, tergantung juga dari kanan kirinya itu konteksnya. Jadi kalau syariat dalam makna yang luas, aturan, apapun itu aturan yang datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disosialisasikan, diajarkan dan dicontohkan melalui para wakil-wakilnya. Kurang lebih begitu, Mas Bambang. Terus tentang dari Mbak Anti di Celiduk, wakil Tuhan. Siapa sih? Apakah wakil Tuhan itu? Bagaimana kita tahu bahwa dia wakil Tuhan? Dan siapa yang memberi gelar wakil Tuhan itu? Saya teringat lagi, dulu kita pernah mengadakan acara sebulan penuh, dan itu secara berseri, tahap demi tahap, untuk menjawab masalah ini sampai 1 bulan itu, tafakur Ramadan sampai 1 bulan itu. Nah, untuk kita tahu, kalau siapa yang menggelari, jelas kalau wakil Tuhan itu gelarnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa dia yang menggelari Tuhan? Nah, itu tadi ada kita diajari bagaimana saya membuktikan bahwa seseorang itu wakil Tuhan atau bukan. Jangan-jangan dia hanya ngaku-ngaku saja. Ya, kalau orang mengaku kan siapapun bisa, asal dia mau dan berani untuk mengandung akibat logisnya saja. Nah, di dalam ma'rifatun nubuwah, tentu ma'rifatun nubuwah itu bagaimana kita mengenal tentang kenabian, itu tentu itu merupakan seri kedua setelah kita ma'rifatullah, ma'rifah kepada Tuhan, ma'rifat kepada Allah. Ya, kita anggap saja kita sudah tahap-tahap dasar mengenal Tuhan, mengenal Allah itu sudah. Kemudian
kalau kita sudah bisa terpesona dengan Allah, bisa kagum-kagum dengan Allah, ta'ajub dengan Allah gitu, pasti kita akan nyari deh aturan yang dari Allah yang mana ya gitu ya. Jadi cara mendekat kepada Allah bagaimana agar saya nih jatuh cinta nih sama Allah, untuk bisa dekat dengan Allah gimana. Nah, nanti ada pada tahap kedua, untuk bisa seperti itu kita harus melalui jembatan wasilahnya, yaitu para wakil Tuhan. Nah, antara lain wakil Tuhan itu adalah Nabi. Ada lagi wakil Tuhan yang gelarnya Rasul. Ada lagi wakil Tuhan yang gelarnya sekaligus Nabi dan Rasul. Ada lagi juga wakil Tuhan yang dia bergelar imam. Ada wakil Tuhan yang dia merangkap itu, gelarnya itu Nabi, Rasul, dan imam. Nah, terus secara garis besar, untuk kita mengetahui dia itu wakil Tuhan benar atau bukan, dia Nabi benar atau bukan, itu minimal ada dua syarat yang harus kita dapati pada orang itu. Yaitu pertama, orang itu mendeklarasikan dirinya bahwa dia wakil Tuhan. Jadi dia mengaku bahwa dia wakil Tuhan. Itu pertama. Tapi kalau itu saja banyak orang yang bisa, maka kemudian harus diikuti dengan syarat minimal yang kedua, yaitu dia membuktikan deklarasi dirinya sebagai wakil Tuhan itu dengan sesuatu yang nanti sesuatu itu disebut sebagai bukti kewakilannya, bukti kenabiannya yang disebut dengan mukjizat. Nah, sayangnya dalam komunikasi sosial kita, mukjizat itu sudah dipakai kepada hal-hal lain sehingga menurunkan makna dari istilah mukjizat itu. Sepanjang yang saya pahami, mukjizat itu hanya terkait sebagai pembuktian atas kenabian seseorang. Tapi kan sekarang kan, wah ini mukjizat ini kalau nggak ada mukjizat Tuhan nggak bisa ini, misalnya gitu ya. Jadi istilah mukjizat itu sudah terdegradasi sedemikian rupa, maknanya menjadi sangat rendah. Nah, sepanjang saya belajar tentang sistem keyakinan, sepanjang saya mampu menangkap dari pelajaran-pelajaran akidah, yang disebut mukjizat hanya terkait kepada pengakuan kenabian seseorang saja, tidak terkait kepada yang lain-lain. Jadi kalau ada yang lain-lain yang sangat hebat itu tidak sampai kepada mukjizat. Ya, dia sesuatu yang spektakuler, ya, sesuatu yang adi alami, bolehlah. Tapi apakah itu mukjizat? Bukan. Mukjizat hanya terkait dengan bukti kenabian seseorang. Nah, nanti dalam masalah mukjizat ini dibahas dengan sangat rinci dan sangat detail di dalam pelajaran akidah, khususnya tentang ma'rifatun nubuwah. Jadi kalau dalam diri seseorang ada dua itu, maka kita bisa bisa meyakini bahwa dia ini pengakuannya sebagai nabi itu benar. Nah, yang memang nanti agak rumit itu tentang pembahasan mukjizat. Apakah mukjizat itu dan bagaimana seseorang bisa mendapat mukjizat itu? Jadi maksudnya mendapat mukjizat dari Nabi sehingga meyakinkan dirinya bahwa dia betul-betul Nabi. Nabi seperti itu. Kemudian siapa yang itu cara tahu terhadap siapa wakil Tuhan? Siapa yang menggelari dia wakil Tuhan? Dia yang menggelari, ya yang mewakili. Yang menunjuk untuk diwakili, maksudnya Tuhan. Gitu. Yang menggelari bahwa dia itu Nabi, dia itu Rasul, dia itu imam, gitu. Ya Tuhan, ya Allah, gitu. Dari mana kita tahu bahwa dia digelari itu? Ya tadi. Satu, dia mengikrarkan dirinya bahwa dia wakil Tuhan. Yang kedua, dia membawa bukti
kewakilan Tuhan yang bukti ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang bukan wakil Tuhan, yang itu disebut dengan mukjizat. Jadi tanda tangan, maaf, ini bahasa simpel mungkin biar dalam rangka memudahkan saja. Seseorang yang mengaku wakil, dia mempunyai bukti, ada surat perintah, ada tanda tangan dari yang mengutus, gitu ya. Mungkin begitulah. Nah, misalnya kalau seseorang datang ke rumah, kemudian dia mengatakan, saya ini wakilnya si Fulan misalnya, saya ini wakilnya Pak Lurah misalnya, atau saya wakilnya Pak Camat. Kalau kemudian kita yang didatangi itu tanya, buktinya apa dengan kok ngaku wakilnya Pak Camat? Ini buktinya, saya punya ini ada surat perintahnya dan ada tanda tangannya Pak Camat. Nah, dalam kasus kewakilan Tuhan, orang yang menjadi wakil itu dia mengatakan bahwa saya ini utusan Tuhan, dan dia membawa bukti kepengutusannya itu yang disebut dengan mukjizat. Nah, nanti pembahasan mukjizat juga, hal mukjizat itu ada macam-macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada Mbak Andri dicontoh. Kemudian Mbak Ari, apakah isi Lauhul Mahfud? Singkat saja, waktunya mepet. Isinya Lauhul Mahfud itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang Al-Quran ya. Al-Quran yang kalamullah, Al-Quran yang wahyu itu, bukan Al-Quran yang mushaf, bukan. Kalau Al-Quran yang mushaf itu merupakan simbol-simbol, merupakan pintu masuk bagi orang yang mau masuk untuk bisa sampai ke Al-Quran yang di Lauhul Mahfud itu. Nah, kurang lebih seperti itu aja ya. Isinya Lauhul Mahfud adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan khazanah seluruh kemakhlukan. Al-Quran itu mencakup, isi dari Al-Quran itu mencakup seluruh permasalahan dari A sampai Z, dari yang sangat tak terfikirkan oleh kita, dari dari yang fisik sampai non fisik, dari alam A sampai alam Z, ya semua ada di situ. Jadi blueprint-nya dari seluruh alam cipta ini ada di situ, di Al-Quran itu. Maka orang yang manusia Qurani, yang ahli Quran, dia pasti menguasai seluruh alam cipta ini. Kalau itu seperti itu. Kemudian Mbak, mulai masa SMS, Mbak Anissa, apakah anak indigo itu bisa disebut akil balik? Kalau akil berarti orang yang sudah mampu mengeksplorasi akalnya. Orang yang sudah mampu memberdayakan akalnya yang ada dalam dirinya. Kalau menggunakan nafsu sejak dia kecil sudah bisa. Itu kalau menggunakan nafsu. Tapi untuk menggunakan akal itu butuh tahapan-tahapan tertentu, butuh kondisi-kondisi tertentu. Nah, pada saat dia sudah mampu menggunakan akalnya, itu disebut sudah akil. Kalau balik itu terkait dengan usia. Jadi bisa terjadi misalnya orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena alatnya tidak mencukupi, misalnya saraf-saraf di kepala itu rusak sehingga tidak bisa connect kepada akal, hanya bisa connect kepada nafsu, yaitu dia disebut belum akal, belum akil, meskipun dia sudah balik, gitu ya. Jadi kalau akal itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan akalnya, bukan pikirannya ya. Tadi kan di depan sudah kita bahas bahwa akal itu berbeda dengan pikir. Tapi kalau balik itu terkait dengan usia seseorang. Itu kurang lebih. Jadi ada yang sudah balik tapi belum akil. Ya misalnya orang idiot itu misalnya. Yakin dulu baru iman. Apakah berarti orang harus jenius? Oh tidak. Tidak. Kalau seseorang itu dimodali, dibekali dengan berpikir tertib,
Maka untuk menjadi yakin itu tidak sulit. Ya, tidak sulit. Sayangnya budaya berpikir dalam masyarakat kita itu cenderung sembarang dan lebih sistem pendidikan juga lebih banyak sistem doktrin, gitu ya. Bahkan dalam majelis-majelis taklim pun sekarang masih nuansanya masih lebih banyak yang sistem doktrin. Karena kalau diajak berpikir sedikit, mungkin masyarakatnya juga merasa berat, merasa untuk taklim lebih enak lah yang pakai guyon-guyon, yang pakai humor-humor, segar gitu ya. Begitu diajak berpikir sedikit sudah pengajian kok sulit gitu ya. Begitulah nuansa yang ada dalam masyarakat kita. Sehingga lebih banyak didominasi oleh dogma, bukan keyakinan. Karena keyakinan harus dari tertib berpikir. Kalau kita menggunakan tertib berpikir, maka untuk menuju yakin itu hal yang tidak sulit. Dan setelah dia yakin, kemudian diikatkan di dalam jiwanya, menjadi pribadinya, maka itu membentuk iman. Kurang lebih seperti itu. Apakah harus jenius? Tidak. Orang jenius pun, kalau dia itu cara berpikirnya sembarang, alat otaknya canggih, tetapi tertib berpikirnya menjadi sembarang. Itu juga tidak bisa dia mencapai makom keimanan, juga nggak bisa. Jadi makom keimanan itu tidak ditentukan oleh jenius atau tidaknya seseorang. Betul, kalau dia itu standarnya benar, orang yang jenius dia punya sarana atau alat lebih untuk lebih mudah dia menuju kepada tingkat yang lebih tinggi. Tetapi pertanggungjawabannya juga lebih tinggi daripada orang yang sarananya tidak jenius. Kayaknya begitu Mbak Nisa. Kemudian Mbak Ade, nikah dalam kondisi hamil itu sah atau tidak? Mohon maaf, ini nuansanya fikih, jadi langsung saja penjenengan nyari dokter fikih yang memenuhi syarat sebagai mujtahid atau fuqaha, kemudian penjenengan tanya. Bukan hanya masalah ini, tapi semua masalah bisa terpecahkan kalau kita mempunyai dokter fikih atau mujtahid itu. Tapi kalau kita tidak punya, meskipun kita tahu yang satu, kita akan keteteran yang lain. Bahkan kita mudah sekali terjebak kepada menurut saya begini, menurut sini begini, menurut situ begitu, menurut sana begini, dan seterusnya. Kita akan terbias banyak hal kalau kita tidak punya dokter fikih. Kita punya kewajiban primer di dalam belajar fikih, yaitu kita mencari rujukan yang disebut dengan mujtahid. Begitu Mbak Ade. Terus Mas Adi di Tangerang. Banyak mazhab sehingga menunjukkan ijma' dan qiyas. Saya pakai yang mana? Ijma' dan qiyas itu tidak terkait dengan masalah mazhab, Mas. Ijma' dan qiyas itu adalah salah satu elemen yang dijadikan sebagai sumber dasar usul fikih. Jadi usul fikih itu ada yang menggunakan Quran dan hadis saja. Ada yang usul fikihnya, jadi rujukan dasar dalam masalah hukum-hukum Islam itu ada yang menggunakan dasarnya itu Quran dan hadis. Ada yang menambahi Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Gitu ya. Jadi ini bukan masalah mazhab, Mas, ijma' dan qiyas itu. Saya pakai yang mana? Ini yang sulit, saya tidak bisa menjawab pakai yang mana. Tetapi sepanjang yang saya tahu, sebagaimana kaidah yang sering kita sharingkan, kita taati saja kebenaran yang sudah kita pahami saat ini. Kalau penjenengan punya pemahaman bahwa iya ini benar, saya merasa mantap, ini benar, paling tidak untuk sementara ini, taati kebenaran itu sesuai dengan kapasitas pemahaman kita saat ini, sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi yang kita belum tahu saat ini. Pada saat kita sudah mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, kita berpindah, berubah, berproses kepada yang lebih tinggi itu, dan jangan malu-malu kita untuk merevisi diri kita sekarang untuk yang lebih bermutu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira kalau kita menggunakan kaidah yang universal itu, kita tidak akan terlalu dirumitkan oleh madhab, oleh nama-nama komunitas dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting terus kita berproses. Kemudian terakhir Bapak Edi, kita disiplin setelah selesai, enggak pernah selesai. Jadi setelah selesai Pak, yang belum selesai, hingga sekarang juga belum selesai. Kalau beliau menurunkan wahyu yang kaitannya itu dengan wahyu syariat,
Ya sudah selesai, syariat sudah sempurna. Tetapi dalam rangka menggaib kita agar kita mampu menyentuh alam-alam wahyu, itu di situ ada peran lagi malaikat Jibril. Jadi kapan selesai? Nggak pernah selesai. Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Wah, itu masalah lain lagi. Kayaknya begitu deh, Mas Di. Nggak puas lah. Lanjut di ATFM. Mohon maaf, kayaknya saya harus membatasi bagi yang menghubungi saya agar sama-sama enaknya. Saya sudah mengalokasikan waktu bagi yang mau masuk ke HPFM, yaitu kalau siang itu dari jam 10 sampai jam 12, kalau malam juga antara jam 10 sampai jam 12. Kecuali kalau ada hal-hal yang urgent, monggo silakan masuk sewaktu-waktu. Pada saat saya tidak bisa, saya akan bilang maaf saya tidak bisa, lain kali, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau di alokasi waktu yang ya saya berusaha sebijak-bijak, tapi mungkin belum bijak juga. Itu antara jam 10 pagi sampai jam 12 siang dan antara 10 malam sampai jam 12 malam. Kurang lebih seperti itu, Mas Brian Sen. Halo. Kenapa? Mas Brian. Iya. Tadi ketahuan ya? Gimana sih, Bu? Itu Mas Indra Samudra. jangan itu. Mas Indra Samudra nggak ada. Yang ada itu Mas Brian Silver. Iya sih, Bu. Gimana? Sudah selesai semua sih, Bu ya? Ya kan, waktunya habis. Ya, dan Light Audience, mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali nanti di minggu depan ya sih, Bu ya? Di jam dan waktu yang sama. Amin. Kalau masih sempat. Saya pamit ya. Monggo sih, Bu. Kepada seluruh Light Audience, terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita dipersembahkan dalam kebenaran, penghambaan, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Insya Allah kita minggu depan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Baik, akhirnya saya Brian Silva dan produser Carlinen mohon diri.